Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Nah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kakak. Pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Nah, yuk siapkan hati kalian, siapkan Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kasih menutupi segala pelanggaran. Kakak mau ceritakan sebuah perumpamaan di dalam Alkitab, sebuah kisah yang mungkin kalian pernah dengar ataupun sering dengar, tapi kita mau belajar kembali ya adik-adik ya. Pada suatu kali Tuhan Yesus seperti biasanya sedang mengajar banyak orang. Nah, diantaranya ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi di situ. Nah, mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu Tuhan sedang menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-32. Tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik, Tuhan menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada suatu kali ada seorang bapak yang memiliki 2 orang putra, dan bapak ini sangat diberkati Tuhan luar biasa. Dia memiliki harta kekayaan yang cukup banyak untuk kedua anaknya, kedua putranya ini. Nah, suatu kali anaknya yang bungsu datang kepada bapaknya. "Bapak, aku mau meminta bagian yang menjadi hakku, Bapak." Nah, padahal bapaknya ini belum meninggal adik-adik, tetapi anaknya yang bungsu ini meminta sebagian harta kekayaan bapaknya. Nah, karena kebapaannya ini, ayahnya ini sangat baik, sangat penuh kasih, mengasihi anak-anaknya, dia berikanlah harta kekayaannya, sebagian yang menjadi bagian si bungsu. Nah, kemudian harta yang sudah diberikan kepada si bungsu ini dijual oleh si bungsu. Dan suatu hari dia pergi ke suatu daerah untuk melakukan perjalanan dengan membawa hasil dari penjualan harta kekayaan ayahnya. Nah, di sana dia hidup dengan berpesta pora, dengan bersenang-senang, melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Nah, adik-adik, suatu kali terjadilah kelaparan di daerah itu. Dan harta kekayaan yang dia miliki sudah habis karena dia setiap hari berfoya-foya, setiap hari dia bersenang-senang dengan teman-temannya sampai hartanya, sampai uangnya benar-benar habis. Sehingga ketika datang kelaparan di negeri itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk dia makan pun sudah tidak ada adik-adik. Kemudian karena dia terlalu lapar, akhirnya dia mau merendahkan diri, dia memohon kepada seorang tuan yang kaya di daerah itu. Si bungsu ini meminta pekerjaan kepadanya. "Tuan, berikanlah aku pekerjaan supaya aku bisa makan." Nah, kemudian tuan ini menyuruh si bungsu ini ke ladang. Nah, di ladang dia menjaga ternaknya, yaitu babi. Ya, adik-adik, jadi si bungsu ini bekerja di ladangnya seorang tuan yang kaya raya di daerah itu, dan dia menjaga babi ya, merawat binatang peliharaan tuan ini. Karena dia sangat kelaparan, nah dia terpaksa memakan makanan babi itu adik-adik ya. Dia memakannya. Kemudian dalam hati dia berpikir, di rumah bapakku terdapat banyak pelayan, terdapat banyak makanan, dan aku tidak akan kekurangan. Tetapi aku di sini, aku menderita, aku kekurangan makan, bahkan aku harus makan bersama dengan babi-babi ini. Nah, mengingat hal itu, kemudian si bungsu kembali ke rumah bapaknya. Nah, pada waktu itu bapaknya sedang duduk-duduk ya di depan rumah. Nah, dari kejauhan dilihatlah anaknya yang bungsu ini adik-adik. Ketika dilihatnya dari jauh,
wah itu anakku, anakku yang hilang telah kembali. Kemudian bapak ini lari, adik-adik ya, dia lari kencang mendapati anaknya ini. Sampai di depan anaknya ini, kemudian dia peluk anaknya, dia cium anaknya ini dengan penuh sukacita, adik-adik. Nah, anaknya ini merasa sangat dikasihi, dia merasa sangat senang sekali, dia meneteskan air mata, adik-adik. Dia merasa bahwa cinta kasih dari bapaknya ini begitu luar biasa. Dia merasa bahwa aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, tetapi bapak masih mengampuni aku, masih mengasihi aku. Nah, bukan saja itu adik-adik, tetapi sampainya di rumah dia suruh bapaknya ini menyuruh pelayan-pelayannya, ayo ambilkan jubah yang paling bagus, yang paling indah untuk anakku, karena anakku ini sudah kembali. Ya, seperti dikatakan di ayat yang ke-24. Yuk adik-adik kita baca. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, jadi diambillah jubah terbaik, ya, terindah yang bapaknya ini miliki untuk anaknya yang bungsu, yang sudah hilang dan dia telah kembali lagi. Selain itu juga bapaknya ini mengadakan pesta yang besar untuk menyambut kedatangan anaknya ini. Padahal ya adik-adik ya, anaknya ini sudah menyakiti hati bapaknya. Dia meminta bagian warisan yang seharusnya tidak dia minta sekarang karena bapaknya masih dalam keadaan yang sehat, ya. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Dan juga dia sudah menghabiskan harta kekayaan bapaknya, tetapi bapaknya dengan penuh kasih tetap mau menerima dia, mengasihi dia, mengampuni dia. Bahkan dia berikan yang terbaik lagi. Dia berikan pesta, dia buat pesta yang begitu besar untuk anaknya. Nah adik-adik, kemudian pada saat berpesta datanglah kakaknya yang sulung. Ketika masih di depan pintu ada pelayan yang keluar dari rumahnya, dan kakaknya ini bertanya kepada pelayan itu, ada apa? Kenapa ramai sekali di rumahku? Adikmu telah kembali, adikmu yang hilang telah kembali, dan Tuhan telah mengadakan pesta perjamuan untuk menyambutnya kembali. Kemudian sangat kesal hati kakaknya ini. Dia marah. Kemudian bapaknya ini dari dalam rumah dia melihat anaknya. Kenapa anakku tidak masuk rumah? Nah, kemudian dihampirinya lah anaknya ini yang sulung dan bertanyalah bapaknya ini, kenapa kamu tidak mau masuk? Dan kenapa wajahmu sangat kesal? Kemudian si sulung ini berkata kepada bapaknya di dalam ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Ya. Kemudian di ayat yang ke-31 ayatnya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah adik-adik, kakaknya ini merasa sakit hati. Dia merasa tidak diperhatikan. Kan aku ini sudah tinggal bersama-sama dengan Bapak sekian lama. Aku selalu taat kepada apa kata Bapak, tetapi kenapa aku tidak pernah diberikan satu lembu untuk aku berpesta dengan sahabat-sahabatku. Tetapi malah adikku yang berbuat kesalahan, yang menyakiti hati Bapak malah dibuatkan pesta. Nah, dia merasa sakit hati ya, adik-adik. Tetapi karena bapaknya yang penuh kasih, dia berkata, apapun yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah adik-adik,
secara tidak langsung Bapak ini berkata bahwa hartaku ini ya hartamu, milikku ini ya milikmu. Adik-adik, sama seperti kasih Bapa kepada kita, kepada dunia ini, Tuhan Yesus itu sangat baik dengan kita. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak menerima hukuman. Setiap hari pun kita seringkali melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Tetapi Tuhan Yesus itu Bapa yang penuh kasih. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, sekalipun kita sering menyakiti hatinya, tetapi tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus membenci kita. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, dan kita mau memohon pengampunannya, kita mau kembali datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mengulurkan tangan kasih-Nya buat kita. Dia selalu menerima kita apa adanya, adik-adik ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia, Tuhan rela berikan apapun bagi kita. Jadi adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk belajar mengasihi, untuk belajar mengampuni. Jika ada orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian, baik itu mereka lakukan secara sengaja maupun tidak, yuk kita belajar mengasihi, yuk kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus saja sudah lebih dulu mengampuni dan mengasihi kita. Masa kita anak-anaknya tidak mau mengasihi dan tidak mau mengampuni setiap orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Adik-adik, kakak mau ajak kalian, yuk miliki kasih seperti Tuhan Yesus. Miliki kasih seperti Bapa di dalam tokoh cerita ini. Kasih yang tidak terbatas, sekalipun memang kita manusia memiliki banyak keterbatasan. Tetapi kakak mau ajak kalian untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, sehingga kita bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya adik-adik, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mau mengasihi kita, yang mau mengampuni kita, sekalipun dosa kita ini tidak terampuni, sekalipun kita banyak melakukan pelanggaran, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti Bapa yang di dalam cerita ini, sekalipun anaknya telah melanggar kesalahan, sekalipun anaknya sudah menyakiti hati bapaknya, tetapi dengan penuh kasih bapaknya ini mau mengampuni dan mau mengasihi anaknya. Yuk adik-adik, kita belajar untuk mau mengasihi, belajar untuk mau mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita. Jika ada orang-orang yang menyakiti hati kalian dan mungkin orang ini tidak mau minta maaf kepada kalian, yuk jangan tunggu mereka minta maaf lebih dulu, tetapi berikanlah pengampunan lebih dulu sebelum mereka meminta maaf kepada kalian. Tetapi berikanlah kasih itu lebih dulu, adik-adik ya. Doakan mereka supaya mereka juga berubah. Tuhan ubahkan mereka, hidup mereka. Doakan mereka yang menyakiti hati kita, seperti Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kasihilah musuhmu. Bahkan Tuhan Yesus saja rela memberikan anaknya, memberikan hidupnya bagi kita. Kita juga anak-anaknya juga harus mau mengampuni, harus mau mengasihi, sama seperti Bapa kita adalah kasih. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Hari ini kakak berharap kalian belajar untuk mengampuni dan juga mengasihi. Mengasihi, mengampuni bukan hanya orang tua kalian, bukan hanya mengasihi orang tua kalian, keluarga kalian, tetapi setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang kita temui, kasihi mereka adik-adik. Mereka butuh kasih Tuhan. Biarlah kita ini jadi anak-anak Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Bapa mau, menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini.
Yuk, kakak mau ajak kalian berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami kasih seperti kasih-Mu ya Bapak, kasih yang mau mengampuni dan mengasihi setiap orang yang pernah menyakiti hati kami. Berikan kami kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi biarlah firman itu tertanam di dalam hati, pikiran kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kakak akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, tolong dibaca, dihafalkan, renungkan firman Tuhan ini, dan simpan di dalam hati kalian. Dan biarlah firman itu tumbuh di dalam hati kalian. Dan mari minta pimpinan Tuhan untuk kalian bisa melakukan setiap firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.